Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yana Muhajiroh. Saya guru di SD Negeri Karaton 1, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2471250356 dan nomor UKG 360135001224. Pada hari ini, Selasa tanggal 6 Mei 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan pembelajaran model problem based learning pada materi sifat-sifat Rasul pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, supaya pembelajaran pada pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Untuk Ajel, ketua kelas, silahkan maju ke depan. Duduk siap. Siap, siap. Aku siap. Salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
kita lanjutkan kembali materi bab 7, yaitu tentang beriman kepada Rasulullah ya. Nah, pada pertemuan yang kedua kita akan membahas materi sifat wajib Rasul. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari pengertian Nabi dan Rasul. Kemudian apa itu makna Nabi? Siapa yang tahu? Siapa? Ada Api? Nabi adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Oke, terima kasih Kak Dapi. Semuanya tepuk tangan. Nah, kemudian apa makna dari Rasul? Oke, Zakira, silakan. Rasul adalah utusan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan umatnya. Oke, terima kasih Rida. Semuanya tepuk tangan. Nah, kemudian nih pertanyaan lagi. Apa sih perbedaan Nabi dan Rasul? Siapa yang tahu? Oke, Adril, silakan. Yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan umatnya. Oke, Nabi. Kalau Nabi utusan yang diberi oleh Allah untuk dirinya sendiri. Oke, terima kasih Adril. Tepuk tangan. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, dapat menjelaskan makna sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Kedua, dapat menyebutkan sifat-sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Yang ketiga, dapat menjelaskan makna sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Dan terakhir, dapat menunjukkan contoh sikap meneladani sifat wajib Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, Ibu akan mengajak kalian untuk bersolawat agar kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hari ini kita bersolawat busro, ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
dijauhi teman dan tidak juga ditemani teman-teman yang lainnya. Sekarang Ibu akan menayangkan video. Silahkan kalian simak dan cermati dengan baik. Kira-kira di dalam video tadi terdapat permasalahan apa? Oke, Mbak Jaya. Menyontek, betul. Tepuk tangan buat Mbak Jaya. Ada lagi yang bisa? Kira-kira masalah apa tadi di video? Ada lagi? Oke, sudah ya, cukup ya. Nah, di dalam video tadi terdapat permasalahan satu, berbuat curang dengan menyontek. Kira-kira nih, apa akibat kalau kita menyontek? Oke, kira-kira menjadi pendusta. Siapa lagi? Oke, Dipda. Merugikan diri kita sendiri. Good, merugikan diri kita sendiri. Kemudian, apa yang harus kita lakukan biar kita tidak mencontek? Oke, Zakira. Belajar, betul. Tepuk tangan buat Zakira. Ya. Jadi, sudah kita temukan permasalahan di dalam video tadi. Berikut dengan solusinya. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok. Silahkan kalian cari informasi dari buku paket tentang arti sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Kedua, tuliskan 4 sifat wajib bagi Rasul beserta artinya. Ketiga, tuliskan 4 sifat mustahil bagi Rasul beserta artinya. 4, tuliskan masing-masing contoh sikap meneladani sifat-sifat wajib Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Baik, paham ya? Sekarang silahkan kalian buka buku paketnya. Kemudian Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok. Kelompok 1. Tulis ini. Kelompok 2. Silahkan nanti tulis di sini.
di depan. Nah, kita diawali dengan kelompok pertama. Silakan kelompok pertama maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1, nama saya Davi. Saya akan membacakan hasil kerjasama kelompok 1. Sifat wajib Rasul adalah sifat yang dimiliki oleh Rasul. Sifat mustahil Rasul adalah sifat yang tidak dimiliki para Rasul. 4 sifat wajib bagi Rasul: sidik, jujur, tabligh, menyampaikan, amanah, terpercaya, patronat, cerdas. 4 sifat wajib mustahil bagi Rasul: kizib, dusta, kitman, menyembunyikan, khianat, berkhianat, kalau berkata harus benar, kalau lamen tidak menyontek. Ya, jadi itulah hasil dari kerja kelompok 1. Kemudian ada yang mau bertanya untuk kelompok lain? Oke. Rika, pertanyaannya apa? Kita jujur kepada siapa saja. Nah, kita jujur kepada siapa saja? Kepada Allah, kepada orang tua, kepada teman dan guru. Oke, betul. Jadi kita jujur itu pertama kepada Allah, kedua kepada orang tua, teman dan orang lain. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian pertanyaan kedua, siapa? Ya, silakan. Contoh jujur kepada orang tua apa saja. Contoh Tidak jujur. berbohong kepada orang tua, tidak boleh mengambil uang orang tua, dan harus berkata jujur. Oke, jadi harus berkata jujur kepada orang tua, tidak mengambil uang dari orang tua. Oke ya, jadi pertanyaannya itu. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Silakan maju ke depan. Ayo. Kalau Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum. Perkenalkan anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila. Saya ingin membacakan hasil kerja kelompok 2. Sifat wajib bagi Rasul yaitu sifat yang dimiliki Rasul. Sifat mustahil Rasul adalah yang tidak mungkin dimiliki Rasul. Sifat wajib sidik, jujur, tabligh, menyampaikan, amanah, terpercaya, patronat, cerdas. Sifat mustahil Rasul: kizib, dusta, kitman, menyembunyikan, kehitanan, berkhianatan. Jika diberikan tanggung jawab harus dikerjakan. 2. Mengerjakan PR. Oke, itu hasil presentasi dari kelompok 2. Kemudian ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Oke, silakan Bella. Apa sifat amanah di sekolah? Apa sifat amanah untuk di sekolah? Mengerjakan PR. Terus Tiket. pertama mengerjakan piket, kedua melaksanakan Tiket. tiket di sekolah. Oke, tepuk tangan untuk Bella dan kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang bagian kelompok 3. Kelompok 3, silakan di depan. Anak perhatikan ya, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan Bella. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alida. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok 3. Ya. Sifat wajib artinya 4 sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Sifat mustahil dari Rasul artinya sifat yang tidak boleh dan tidak dimiliki Rasul. Sidik, jujur, tabligh, menyampaikan, amanah, terpercaya, patronat, cerdas. Kizib, dusta, kitman, menyembunyikan, khianat, berkhianat, balada, tabligh, menyampaikan kebenaran.
sampaikan. Boleh tepuk tangan buat Kak Davi dan kelompok 3. Oke, untuk kelompok 3 silakan duduk kembali. Kemudian kelompok 4 silakan maju ke depan. Baik, ini hasil kelompok 4. Silakan untuk kelompok lain ada yang akan ditanyakan? Silakan ajukan tangannya. Oke, silakan. Apa contoh sifat patronah di sekolah? Oke, apa contoh sifat patronah di sekolah? Belajar dengan sungguh-sungguh. 1. Belajar dengan sungguh-sungguh. Terus mengerjakan tugas. Ada lagi? Selalu membaca buku. Boleh tepuk tangannya untuk kelompok 4. Ya. Nah, jadi itu adalah contoh dari sifat patronah di sekolah. Untuk kelompok 4 silakan duduk kembali. Baik, anak-anak. Sekarang biar kita lebih semangat lagi, Ibu akan mengajak kalian untuk tepuk sifat wajib Rasul dan tepuk sifat mustahil Rasul. Silakan semuanya berdiri. Supaya lebih semangat lagi, mari kita ice breaking sebentar. Coba tepuk sifat wajib Rasul. Sidik, jujur, tabligh, menyampaikan, amanah, dapat dipercaya, patronah, cerdas. Sifat mustahil Rasul. Kizib, dusta, fitnah, menyembunyikan, khianat, berkhianat, balada. Oke, anak-anak, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan apa yang sudah kita pelajari bersama, ya. Makna sifat wajib Rasul. Sifat wajib adalah sifat yang harus dimiliki oleh para rasul. Tujuan sifat wajib bagi rasul adalah untuk memastikan para rasul itu dapat menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dengan benar, amanah, dan bijaksana. Sifat wajib ini juga menjadi contoh teladan bagi umat muslim untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada 4 sifat wajib Rasul. Pertama, sidik. Kedua, amanah dapat dipercaya. 3, tabligh menyampaikan. Dan keempat, patronah, cerdas. Sesuai ya dengan yang kalian tadi pelajari di saat kerja kelompok. Kemudian makna sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil Rasul adalah sifat yang tidak mungkin atau dimiliki oleh para Rasul. Sifat mustahil adalah kebalikannya dari sifat wajib. Sebagai umat muslim yang beriman kepada para Rasul, mestinya kita menghindari sifat-sifat mustahil Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sifat mustahil Rasul. Pertama, hijib, dusta atau berbohong, ya. Sebagai umat muslim, kita tidak boleh berbohong atau berdusta. Jika kita berkata harus benar, harus jujur. Khianat, berkhianat. Jika kita dititipin amanat harus disampaikan. Fitnah, menyembunyikan. Dan terakhir adalah balado, yaitu kita harus rajin-rajin belajar. Kemudian meneladani sifat-sifat wajib Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Baik, soleh-solehah, sekarang Ibu akan bagikan tugas ya untuk diisi masing-masing siswa. Sebelumnya kalian cermati dulu
soalnya, kemudian diisi dengan baik dan benar, karena ini akan menentukan hasil belajar kita pada hari ini. Paham ya? Paham. Anak-anak sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, baik kita kumpulkan lagi. Nah, sekarang motivasi kita saat mempelajari dan meneladani sifat Rasul adalah terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Bagaimana anak-anak? Hari ini semangat belajar dengan Ibu? Semangat! Apakah menyenangkan? Menyenangkan! Alhamdulillah. Anak-anak, materi hari ini sudah selesai. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.